Hari ini teman-teman kita kebetulan saya hanya punya 4 tab, yang berarti kita mungkin cuma ngomongin 4 tips dan triks, tapi menurut saya ini daging ya teman-teman ya. Jadi menurut saya ya, semoga bermanfaat ya. Jadi kita mulai ya. Oke, yang pertama saya mau ngomongin sebenarnya simple. Kita cuma mau bikin chart, tapi chart yang kayak gini nih, oke? Yang kayak gini bentuknya, oke? Yang tiba-tiba kok ada arrow-nya di atas, warnanya warna-warni, kok bisa gitu ya? Jadi sebetulnya ini datanya simple, data setnya adalah data penjualan per bulan, oke? Dan datanya pun random ya, data acak. Ada 30, ada 25, 28 dan lain sebagainya. Yang kita mau bikin chart sebagai data visualisasi untuk nunjukin kalau misal dibanding bulan lalu dia turun, misalnya ya dari 30 ke 25 kan turun ya. Jadi di bulan Februari kita kasih arrow down dan kita kasih warnanya merah. Oke, kalau dia naik seperti ini dari Februari ke Maret, jadi di bulan Maret kita mau kasih dia warnanya hijau dan ada arrow up warna hijau. Oke, ini yang mau kita coba buat ya. Oke, dan kalau teman-teman perhatikan, sebetulnya chart seperti ini bisa dibikin dengan banyak kolom bantuan, oke, dengan banyak kolom dummy. Seperti di sini ya, mungkin teman-teman bisa lihat ada satu komponen nih, chartnya cuma satu aja, yang cuma bulan Januari dan warnanya abu-abu. Kemudian ada chart yang berwarna merah, oke, ini adalah khusus yang nilainya turun, dan ada chart yang berwarna hijau yang hanya khusus di mana data penjualan di bulan itu ya naik dibanding bulan lalu. Oke. Jadi kita coba mulai ya. Saya akan coba mulai dengan mencoba ini aja nih. Saya akan highlight ini semua. Kemudian untuk membuat chart saya pilih insert. Kemudian di bagian chart ada bagian column chart di sini. Saya pilih yang biasa aja ya, clustered column chart seperti ini. Oke, saya akan taruh di sini supaya kita bisa lihat. Oke, kalau teman-teman perhatikan, ini yang basic nih ya, tanpa ada bumbu-bumbu arrow dan warna. Oke, dan sebetulnya ini yang nggak kita mau. Jadi kita harus membuat, pertama saya akan membuat 3 dummy column, teman-teman. Saya akan tulis sebagai dummy 1, oke, dummy 1. Dan teman-teman, kalau teman-teman ngelihat di kanan bawah, ini namanya fill handle. Kalau saya drag ke bawah, ke kanan, dia akan otomatis menjadi dummy 2 dan dummy 3. Oke, oke, seperti ini ya. Dan saya akan untuk supaya konsisten, saya akan menggunakan keyboard shortcut Alt HBA. Oke, saya tulis ya. Alt HBA. Apa nih Alt HBA? Kalau teman-teman perhatikan, saya highlight, saya press Alt. Oke, dan bergantian di atas itu nyala semua. H itu adalah home, saya press H. Kemudian B itu adalah border, saya press B. Dan A itu adalah all borders. Dan saya mau bikin all borders supaya ada garisnya. Oke. Keyboard shortcutnya Alt HBA. Oke, sangat cepat ya. Oke. Nah, pertama saya mau bikin chart yang isinya cuma tanggal 30. Kenapa ya? Karena dia kan nggak ada bulan sebelumnya. Jadi saya nggak bisa ngebandingin. Saya nggak bisa kasih dia warna merah atau warna hijau karena nggak ada bulan sebelumnya. Jadi kita mau bikin dia netral. Oke. Jadi saya bikin rumus di sini yang akan bilang Excel kalau dia di bulan Januari, oke, kasih angkanya 30. Tapi kalau bukan bulan Januari, saya mau error. Oke, di dalam chart ya, by the way teman-teman, untuk menyembunyikan kolom kayak gini itu bisa dilakukan dengan menggunakan rumus NA. Oke, misalnya di bulan Mei saya ganti angkanya menjadi NA. Teman-teman perhatikan yang bulan Mei di sini, oke, enter, dia akan hilang. Oke, cara menyembunyikan data series di dalam chart itu dengan menggunakan rumus error. Oke, NA. Jadi cara tulisnya sama dengan NA kurung buka kurung tutup. Oke. Jadi ini agak counterintuitif ya, karena orang bilang, aduh kalau ada error harus disembunyiin pakai if error dan bla bla bla. Oke. Tapi di dalam chart is different concept, karena yang mau kita tunjukin tuh chartnya, bukan dapurnya. Oke. Jadi kemungkinan besar dapurnya ini nggak akan kita tunjukin. Jadi it's okay. Jadi kita ada errornya no problem. Selama error itu tujuannya bagus ya, untuk menyembunyikan kolomnya. Oke. Jadi di sini saya akan bilang ke Excel, Excel, saya punya 2 opsi, tunjukin 30 atau tunjukin error. Berarti 2 opsi, kita bikin SOP, kita bikin prosedur dengan if. Saya akan menggunakan rumus if, saya tanya ke Excel, Excel, kalau bulannya sama dengan Jan, oke, dengan dalam tanda petik, karena kita ngomongin teks, saya mau ambil angkanya 30. Oke, tapi kalau enggak, value if false, kalau dia salah, saya mau rumus NE diaktifasi.
Oke, enter. Kemudian kita double klik. Yang terjadi adalah dia hanya mengambil 30 dan sisanya menjadi NA. Oke, that's trick number one. Trick number two, ini keren ya. Jadi kalau saya mau tambahin komponen ini ke dalam chart, teman-teman tinggal blok semua dan copy, oke, Ctrl C, dan pergi ke chartnya, dan teman-teman paste langsung, Ctrl V. Oke, perhatikan apa yang terjadi. Saya punya satu garis baru di sini, yang sebetulnya adalah angka ini 30 ya. Jadi kalau saya klik di sini, tiba-tiba ter-highlight, tapi karena sisanya semua NA, dia nggak menunjukkan apa-apa. Dan ini nanti yang cikal bakal menjadi abu-abu ini ya teman-teman ya. Jadi bahkan sekarang saya bisa langsung ke ganti warna. Saya langsung ganti warna abu-abu. Ini persiapan saya buat yang abu-abu di sini. Oke, ini dummy nomor 1. Oke, dummy nomor 2. Kita harus bikin chart terpisah ya, di mana datanya kalau kemarin itu adalah lebih rendah, berarti ada kenaikan, kita mau ambil datanya. Tapi kalau dia turun, kita mau NA. Seperti ini ya. Jadi kalau dia datanya naik, kita tunjukin kolomnya, kolom chartnya. Tapi kalau dia enggak, kita sembunyikan dengan NA. Oke, mungkin harus saya tunjukkan ya, supaya lebih pas. Tapi yang pertama nih teman-teman, yang Jan ini, saya nggak mau dia nunjukin. Karena saya di bulan Januari, saya mau tunjukin abu-abu. Jadi saya hanya mulai di bulan Februari. Tapi for konsistensi, saya akan bikin rumus di sini ya. Dan saya akan menggunakan if bertingkat. Oke. Yang if pertama, saya akan bilang if Excel, lihat ya. Kalau di data sebelumnya, yang merupakan sekarang adalah judul, oke. Ini adalah teks. Jadi rumus yang saya gunakan adalah is text. Saya akan bilang ke Excel. Excel, cek nih. Data sebelumnya, ya, data sebelumnya, apakah itu teks? Kalau itu teks, saya mau menggunakan NA, bikin ya NA, oke? Karena kalau dia ini datanya teks, berarti di bawahnya adalah data bulan Januari. Dan data Januari kita nggak mau ambil ya teman-teman, karena udah diambil sama si dummy 1. Oke, hopefully bisa following ya. Oke, tujuan saya adalah saya mau bikin Januari ini NA. Oke, value if false. Kita punya opsi 2 lagi sekarang. Saya akan buat if lagi. If, oke, kalau data di bulan ini lebih besar dari data di bulan kemarin, oke, saya mau Excel kasih datanya, ambil datanya. Kalau enggak, oke, kasih lagi NA. Oke, agak mouthful, ini adalah if bertingkat by the way. Jadi yang pertama dia akan cek dulu, ini teks nggak C16? Dalam kasus ini true ya. Jadi dia akan langsung kasih NA. Oke, enter. Sorry, kurang tutup. Enter, tapi kalau saya copy ke bawah, oke, kita cek. Dia pertama cekin dong C17 ini teks bukan? Oke, bukan ya, karena dia angka. Jadi false. Oke, dia lanjut ke if yang kedua. If yang kedua dia cek dong C18 apakah lebih besar dari 30. Kalau lebih besar, saya mau kita ambil angkanya supaya kita bisa bikin dalam chart. Kalau enggak, kasih NA. Oke, dia kasih NA. Kenapa? Karena di bulan Februari kita lihat di sini merah ya, jadi dia nggak mau nih. Tapi begitu saya copy ke bawahnya lagi, there you go. Dia akan ngambil 28. Kenapa? Karena 28 lebih besar dari 25. Oke, lebih 20 besar, 28 bisa 25. Dan dia akan ambil datanya, kita double klik, dan semuanya kita dapat angkanya yang khusus, angka yang naik dari bulan sebelumnya. Seperti ini ya. Bulan Maret naik dari 25 ke 28. Oke, bulan Maret kita mau ambil datanya. Bulan April juga naik nih, kita ambil datanya. Oke. Sorry. Oke. Nah, sekarang dummy 3 kita akan melakukan hal yang sama. Oke. Saya akan lakukan lagi. Saya akan gunakan if. Saya tanya is text. Excel cekin ya. Ini teks bukan? Oke. Kalau itu benar-benar teks, saya mau NA. Oke. Oke. Ini yang pertama ya. Value false-nya ada 2 opsi lagi. Saya mau cek apakah dia lebih kecil sekarang dari data sebelumnya. Oke. Kalau iya, saya mau ambil angkanya. Kalau enggak, kita kasih NA lagi. Kurung tutup lagi. Oke, enter. Dia lagi-lagi dia ambil NA. Kasih NA, kenapa? Karena argumen pertama langsung false. Ya. Argumen pertama langsung true. Dia bilang, is text? Yes, is text. Oke, berarti true, dia langsung kasih NA. Oke, saya copy yang kedua sekarang. Ups, dapat 25. Kenapa? Excel pertama cek, apakah C17 text? Ups, bukan. Oke, false. Berarti kita lanjut ke if yang kedua. If yang kedua ditanya, apakah C18 lebih kecil dari C17? Yes, is true. Kalau true, ambil angkanya. C18 yang merupakan
25. Oke, saya double klik dan sekarang saya dapat angka-angkanya. Oke, gunanya buat apa sih? Gunanya buat apa? Saya akan melakukan trik yang sama. Saya akan highlight ini semua. Oke, dan saya akan paste. Dan langsung Ctrl C dan Ctrl V. Look, oke. Tiba-tiba ada data baru nih. Oke, yang sekarang saya akan ganti warnanya menjadi warna hijau supaya teman-teman bisa kelihatan. Dan yang terakhir, oke, saya akan paste lagi di sini. Dia akan muncul warna kuning. Oke, ini adalah yang turun-turun ya, yang nilainya turun, dan saya akan ganti menjadi warna merah. Oke, masih berantakan ya teman-teman ya. Berarti teman-teman mungkin sekarang udah ngerasa yang biru ini berarti nggak perlu dong. Sorry ya. Yang biru ini berarti nggak perlu dong. Oke, kita klik yang biru aja, kita delete, dan sekarang yang biru it's gone. Oke, udah hampir sama ya teman-teman ya. Udah hampir sama. Oke, sisanya kosmetik. Oke, sisanya kosmetik. Gimana kosmetiknya? Kita klik kanan data series. Oke, pilih format data seriesnya. Buat teman-teman yang pernah belajar chart, dua komponen ini sangat penting. Oke, gap width itu adalah putih-putih di sini. Oke, adalah gap atau lebar. Width itu lebar ya, lebar dari jarak di antara dua kolom ini. Lebarnya besar nih, kita mau kurangin supaya dia terlihat lebih gemuk kolomnya. Dan kita biasa pakai dari 50 sampai 100. Mungkin saya pakai 75, enter. Dan sekarang agak lebih besar, oke. Dan selanjutnya, oke, sebetulnya ini ada 3 chart digabungin ya teman-teman ya. Cuma karena ada NA, teman-teman nggak bisa ngelihat. Dan yang akan saya lakukan, saya akan bikin semuanya overlap 100%. Oke, overlap 100% dengan mengganti ini nih. Series overlap menjadi 100%. Enter. There you go. Teman-teman kebayang? Sekarang nih sebetulnya dia ada 3 series semua yang overlap. Jadi di masing-masing gitu ya. Cuma kenapa yang ini kelihatan abu-abu? Karena cuma dia yang muncul 30. Oke, yang warna merah ini nggak ada, dia NA. Dan yang warna hijau juga NA. Jadi untuk Januari, begitu kita overlap, walaupun kita overlap, yang muncul cuma 1. Karena cuma ada 1. Sama hal dengan yang lain ya. Bulan Februari, teman-teman perhatikan, series yang pertama NA, series kedua NA, series ketiga ada 25. Makanya yang kita lihat adalah yang merah. Oke, itulah mungkin sekarang teman-teman ngerasa ya, oh kenapa kita bikin 3 dummy ya teman-teman ya? Karena kita perlu punya 3 different warna. Oke, nah belum selesai dengan nambahin yang gambar-gambar panah ya. Sebetulnya yang panah itu adalah chart teman-teman, itu adalah chart juga. Jadi saya akan menambahkan lagi nih ya, dummy 4 dan dummy 5, oke. Jadi totalnya kita punya 5, oke. Jadi sekali lagi saya akan highlight, saya gunakan keyboard shortcut yang tadi Alt HBA, oke, Alt HBA, oke, dia akan muncul seperti ini. Dan dummy yang keempat ini kita mau bikin bukan kolom chart, tapi kita mau bikin line chart yang mengikuti si kolom dummy 2 dan dummy 3. Oke, jadi dummy 4 saya bikin rumusnya tengah mengikuti aja, oke. Karena kita mau dummy 4 ini sama dengan dummy 2. Oke, seperti ini. Dan dummy 5 sama seperti dummy 3. Oke, seperti ini. Dan saya akan lakukan lagi teman-teman hal seperti yang tadi saya lakukan. Saya copy dan saya paste. Oke, never mind, warnanya agak berbeda. Jadi dia nimpah ya, karena kan overlap ya. Jadi dia menimpah yang warna hijau. Dan sekarang kita copy lagi dan paste. Yang warna biru muda ini, yang barusan kita paste, dia menimpa yang warna merah. Oke, no problem, karena sekarang saya akan tunjukin triknya. Kita klik kanan teman-teman, kita ganti chart type-nya. Oke. Di chart type-nya, teman-teman pilih ke yang paling bawah. Karena biasanya yang last itu the best ya. Namanya combo chart. Oke, dan di sini Excel udah kasih suggestion. Yang 2 kita kasih itu kita akan ganti menjadi line chart. Bayangkan, ada 3 series yang berbentuk clustered column chart. Sedangkan yang baru saya paste tuh, yang warna biru tua dan biru muda, Excel bilang, oke deh, kita jadiin line chart aja. Sesuai yang saya mau. Karena saya juga maunya menjadi line chart. Oke, kita klik oke. Dan sekarang dia berubah seperti ini. Oke, kelebaran data seriesnya ke reset, no problem, kita bisa gemukin lagi dengan tadi ya, klik kanan. Oke, format data series, kita akan pilih series overlapnya menjadi 100. There you go. Oke, nah sekarang sedikit lagi ya teman-teman ya, kita akan highlight ini. Oke, dan saya nggak mau garisnya. Jadi yang akan saya lakukan, saya klik di sini. Oke, kemudian klik kanan, format data series. Pilih yang pertama nih, oke, yang ada gambar chart, dan kita pilih no line. Oke, saya pilih no line ya. Jadi cuma ada dot di atas nih.
Dan yang ini juga sama, saya akan pilih no line supaya nggak ada garis, cuma ada dot-dotnya aja. Oke, almost there teman-teman. Sekarang yang terjadi, saya sebetulnya triknya sangat sangat simple ya. Saya akan klik di dalam chartnya, oke. Kemudian nggak perlu, sorry. Saya akan pilih insert, saya pilih shape, dan saya pilih gambar arrow, simple arrow kayak gini, ya, kayak gini yang naik, oke, kayak gini ini kecil aja, oke, kecil. Dan mungkin saya ganti warnanya menjadi warna merah untuk persiapan yang menjadi merah, dan shape outline-nya akan saya ganti warna putih. Oke. Kemudian ini akan saya copy, oke, Ctrl C dan Ctrl V. Kemudian diputar ya teman-teman ya, diputar ya. Sorry, Sarah. Yang turun ini merah sebetulnya. Yang ini karena dia naik, kita ganti warnanya hijau. There you go. Oke. Oke. Almost there. Oke. Triknya teman-teman adalah kita klik dia, kemudian kita copy. Oke, dan teman-teman cari tadi yang dot-dot yang lainnya udah kita hilangkan. Ini dia ya. Oke, dan saya lakukan, saya nimpa dengan paste. Oke, saya Ctrl V. There you go. Oke, simple ya, sangat simple ya. Ini akan saya copy lagi dan saya cari titik yang tadi yang saya baru masukkan nih, yang kelima, dummy 5. Dan karena saya udah copy di sini, saya copy di sini dan saya klik yang dot-dot ini dan saya paste ya, Ctrl V, dan dia akan menjadi arrow down. Oke, teman-teman. Jadi yang kita lakukan dari data simple, data per bulan dan data penjualan, kita pikirin kita mau kayak gimana gitu ya. Saya perlu data yang satu aja di sini. Oke, ini yang kita bikin. Hanya menampilkan satu kolom yang 30 untuk bulan Januari karena kita nggak ada perbandingan ya, nggak ada bulan sebelumnya. Kemudian saya cari nih kolom yang hasilnya positif. Oke, ini dia. Oke, dummy 2 yang hasilnya positif. Kemudian kita bikin yang hasilnya negatif. Oke, dan semua itu bisa berhasil karena ada NA ya, teman-teman ya. Karena ada NA, jadi hasilnya disembunyikan dengan NA. Oke. Kemudian untuk bikin arrow up dan arrow down, kita masukin dummy 4 dan dummy 5 yang sebetulnya nilainya itu sama dengan dummy 2 dan dummy 3. Cuma kita ganti dengan line chart. Oke, dengan line chart. Jadi yang ini adalah column chart, yang di atas nih tadi sebetulnya ada line chart, kemudian kita hilangkan line-nya dan kita bikin shape kayak gini, dan untuk masukin shape ini ke markernya ya, menjadi marker itu kita tinggal copy and paste aja teman-teman. Oke, terlihat complicated, tapi sebetulnya kalau kita kerjain step by step mungkin nggak sampai 20 menit kita udah bisa ngerjain. Oke, gitu ya. Jadi ini adalah trik Excel yang trik bikin chart di Excel yang sangat menarik. Jadi teman-teman kalau nanti dicobain, siapa tahu bisa kepake di kantor. Oke, that's good. Kita pilih yang kedua ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian di sini saya bilang splitting. Oke, tadi di awal-awal saya sempat bilang betapa pentingnya sebuah database. Dan kalau database kita nggak benar ya teman-teman ya, itu bisa banget jadi kerjaan karena kita harus data cleaning. Contohnya adalah ini, oke. Jadi misalnya ada 9 warna, oke, abu-abu, biru, all the way, ada nomornya. Dan sekian banyak orang ini ya, saya coba cek ke bawah ada 60 orang, mereka boleh ngevote 3 warna favorit, oke. Dan ternyata mungkin karena ini dikerjainnya pakai Google Form atau pakai apa gitu ya, atau di sistem, data yang kita dapat kayak gini teman-teman. Ini gimana caranya buat menghitung berapa sih yang vote buat abu-abu gitu ya, kayak di sini ya. Ini ada satu. Jadi kita harus hitung nih, yang mana satu ada berapa aja gitu ya, ada satu. Dan kita harus jumlahkan supaya kita bisa tahu, oke, abu-abu nih ada berapa gitu. Oke. Jadi terserah teman-teman nih, teman-teman mau ngerjain secara manual atau mau mempelajari beberapa tips dan triks di Excel untuk dapetin angka-angkanya. Oke, dan kemudian kalau dapat angka-angkanya, kita bisa pakai rumus. Oke, count if untuk menjumlahkan. Oke, dan by the way teman-teman di sini walaupun hanya satu soal, tapi saya akan mengerjakan dengan 4 cara berbeda. Oke, 4 cara berbeda. Dari yang apa dulu ya? Dari yang agak rumit ya, kita menggunakan rumus. Oke, gimana caranya supaya saya dapat 6, 8, dan 7? Oke, dengan rumus ya. Jadi teman-teman ini agak sedikit memerlukan logika. Jadi diperhatikan. Yang pertama, saya mau ambil angka 6. Oke, dan angka 6 berada di tengah-tengah, teman-teman. Oke, berada di tengah-tengah, tapi posisinya beda-beda. Kadang ada di karakter kesekian, kadang ada di karakter sekian. Oke,
Jadi kita harus lihat pola nih. Pola yang saya lihat adalah angka 6 atau 5 atau 1 ini selalu berada satu karakter setelah tanda kurung buka. Oke? Berarti sebetulnya saya bisa menggunakan rumus search nih. Cariin dong, cariin apa? Cariin kurung buka. Dalam tanda petik ya, karena ini adalah teks. Oke? Within text, di mana cariinnya? Oh, cariin di sini dong. Oke, kata Excel. Oke. Dan mulai dari karakter pertama. Apa yang dilakukan Excel? Dari karakter pertama, dia akan mulai cari dan menghitung di mana sampai dia ketemu si kurung buka. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jadi kalau saya enter, oke, dia akan menghasilkan angka 8. Di sini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini 7 ya. Jadi kalau saya copy ke bawah, dia akan menghasilkan 7. Oke. Tapi kalau kita mau ambil 6, kita mau ngambil dengan menggunakan rumus Smith ya, teman-teman ya. Jadi di sini saya akan bungkus rumus search ini dengan rumus Smith. Oke, Excel akan tanya di mana mau carinya. Smith itu mau kita mengambil dari tengah. Oke, teksnya yang ini nih kita bilang. Oke, kemudian dia bilang oke mau ngambil dari karakter keberapa. Nah, udah kita hitung ya. Tadi karakter yang mau kita ambil selalu satu karakter setelah karakter si kurung buka. Dan ini adalah karakter kurung buka. Jadi saya akan tambahkan 1 di sini. Oke, saya akan tambahkan 1 dan berapa karakter mau kita ambil? Kebetulan ini hanya 1 digit ya. For simplicity ya, supaya lebih gampang ya. Hanya 1 digit, jadi kita pilih 1. Oke, kurung tutup, enter, there you go. Kita akan bisa dapetin 6. Kalau saya turun ke bawah, oke, saya akan dapetin 5, angka 5-nya. Oke. Tapi ada satu hal yang menarik di sini teman-teman, karena kalau teman-teman menggunakan rumus mid, left atau right untuk nge-extract data, dia akan menjadi teks karena dia rata kiri. Oke, cara yang paling simple buat jadiin dia angka itu adalah dengan menambahkan 0 di belakang rumusnya. Saya akan menambahkan 0 di belakang rumusnya dan sekarang perhatikan dia akan berubah menjadi rata kanan. Oke, saya enter deh. Rata kanan ya, ini adalah number. Sedangkan 5 ini walaupun terlihat sebagai number, ini adalah teks. Oke, saya copy, dia akan pindah ke kanan. Double klik, semuanya akan mengambil 1 di sini. Ini ngambil 4, ini ngambil 1. Oke, rumus ya. Kita pakai mid. Yang kedua, teman-teman. Yang kedua, lagi-lagi kita melakukan pola yang sama. Kita lihat ya, angka 8, angka 6, angka 5, polanya apa ya? Dia selalu berada, oke, 2 karakter setelah spasi yang pertama. Oke, 2 karakter setelah spasi yang pertama. Jadi saya lagi-lagi bisa menggunakan rumus search. Apa yang mau dicari? Find text. Apa yang mau dicari? Saya mau cari koma. Oke, cari koma. Terus Excel tanya within text. Di mana nih? Oh, cariin di sini dong. Oke, mulai dari angka 1 cariin. Jadi Excel akan hitung si ini ya, saya gambar ya. Si ini nih. Si koma ini ya, dia ada di posisi ke-10. Oke, tapi bukannya kita mau ya, karena setelah koma ada spasi dan setelah spasi baru angka 8. Jadi kita harus tambahkan 2 untuk dapat posisi si 8. Oke, jadi di sini saya press F2 buat masuk ke rumusnya lagi. Kemudian akan saya bungkus lagi rumus ini dengan rumus mid. Oke, mid. Kita bilang text. Oke, teksnya mana nih? Oh, ini dia teksnya. Starting number-nya di mana? Ini. Starting number-nya adalah posisi si koma. Kita tambahkan 2. Oke. Kemudian berapa karakter yang mau diambil? 1 aja. Enter. Oke, lagi-lagi kita dapetin teks nih. Jadi dapat angka 8, tapi ini adalah teks. Jadi saya akan tambahkan 0. Oke, atau saya menggunakan variasi kedua. Cara kedua kita mengebungkus rumus ini semua dengan rumus value. Oke, rumus value. Oke, ini juga bisa ya. Jadi semuanya kita bungkus dengan rumus value dan dia akan berubah menjadi angka. Oke, double klik. Dan kita dapat 8, 6, 5, 2, dan seterusnya. Oke, yang terakhir nih menarik nih. Gimana cara dapetin data yang terakhir ya, 773. Saya akan memperkenalkan, mungkin teman-teman udah tahu, saya memperkenalkan rumus substitute, teman-teman. Substitute itu untuk mengganti sebuah karakter. Jadi di sini, kalau teman-teman perhatikan, logiknya adalah, bisa gak ya kalau saya nih, misalnya ini ya, Saputra ya, kalau si kurung tutup ini kita hilangkan, angka 7 ini menjadi angka terakhir kan. Kalau dia menjadi angka terakhir dan 1 digit, wah enak banget tuh. Karena kita bisa pakai rumus right, kita ambil 1 karakter dari kanan, selesai. Oke. Jadi gimana caranya buat menghilangkan tanda kurung tutup? Kita bisa menggunakan rumus substitute, teman-teman.
Oke, kita bilang teksnya di sini Excel di teks ini. Oke, saya punya old text nih. Nama old textnya adalah kurung tutup. Oke, kurung tutup mau diganti dengan apa? Mau diganti dengan nothing, dengan nggak ada apa-apa. Oke, ini artinya kita menghilangkan si kurung tutup. Oke, saya enter. Look at that, teman-teman. Dari Aditya 687 kurung tutup menjadi Aditya 687 aja. Oke. Dan berarti sekarang ya saya akan press F2, saya bisa menggunakan rumus write untuk mengambil teks ini nih, untuk mengambil teks ini nih. Oke. Sebanyak berapa karakter? 1 karakter. Enter, dapat 7, tapi lagi-lagi ini adalah teks karena dia rata kiri. Saya akan plus 0 untuk pindahin ke kanan dan double klik. Oke ya. 60 data semua kita ambil, kita cek 696, kita random 495, 495. That's very good. Oke, kita bisa nge-extract datanya dan sekarang saya bisa menggunakan rumus count if. Kita bilang hitungin dong kalau apa nih? Oke, range-nya di mana? Oh, range-nya ini semua. Kita hitungin ini semua. Oke, ke bawah. Jangan lupa di F4, teman-teman. Oke, karena kita mau copy ke bawah dan kita mau kriterianya membaca nomornya 1. Oke, abu-abu. Enter. There you go. Ada 21 abu-abu, double klik. Dan ini adalah semua datanya. Oke, kita bisa dapat 21, 18, all the way. Magentanya 17. Oke, cara pertama lebih banyak makan waktu, tapi menarik ya, karena perlu logik untuk cari pola. Oh, dia mulai satu posisi setelah garis kurung buka. Kita cari kurung bukanya. Kita tambahkan 1, oke, dengan rumus Smith. Oke, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman, step yang kedua, oke. Saya akan menggunakan yang lebih mudah. Sekarang saya akan menggunakan yang namanya text to column. Oke. Pertama-tama kalau menggunakan text to column kita harus highlight semuanya. Oke. Jadi saya akan klik di paling atas dengan menggunakan keyboard shortcut Control Shift Down. Dia akan ngeblok all the way ke bawah sampai dia ketemu blank. Oke. Tapi kita di tengah-tengah nih. Oke. Kita naik ke atas dengan menggunakan Control Backspace supaya kita bisa pergi ke active cell-nya lagi. Oke. Itu cara meng-highlight data yang banyak ya. Oke, kemudian untuk text to column, ini bukan rumus, ini adalah fitur ada di data. Oke, ini dia gede nih ya, text to column besar banget nih. Oke, saya klik text to column, ada 2 pilihan, teman-teman bisa memisahkan dengan pemisah atau delimiter, oke, atau dengan fixed width. Kalau teman-teman melihat polanya lebarnya sama nih, 5 karakter, 3 karakter. Tapi dalam hal ini setiap nama ini nggak sama ya, jadi kita nggak bisa pakai fixed width. Kita harus pakai delimited. Oke, saya klik next dan ini beberapa step nih diperlukan teman-teman. Pertama, saya mau misahin nama dan huruf dan angka-angkanya dan saya lihat ada pemisah kurung buka. Jadi saya bisa pilih di sini, pilih other ya, dan saya pilih kurung buka. Oke, lihat teman-teman, mereka udah mulai ngebelah ya nama dan angkanya. Oke, kita langsung klik finish dan dia akan misahin 2 seperti ini. Oke, sekarang ini bisa kita lupain, kita fokus ke yang kolom K. Oke, lagi-lagi saya akan highlight, Ctrl Shift Down ke bawah, kita naik ke atas dan ada trik di sini karena kurung tutupnya ini mengganggu nih. Kurung tutupnya harus kita hilangkan. Kali ini bukan dengan rumus tapi dengan Ctrl H, teman-teman. Ctrl H untuk replace. Replace apa nih? Kita bilang ke Excel. Excel replacein dong kurung tutupnya. Kurung tutup mau di-replace sama apa? With nothing. Nggak usah diisi apa-apa. Oke, karena kita mau menghapus. Saya akan klik replace all. Dan yang terjadi adalah ada 60 replacement, 60 yang diganti, klik dan please close. Sekarang kita punya kayak gini nih, oke? Oke, cuma tinggal angka, ada koma, ada spasi. Masih di blok semuanya, sekali lagi saya akan pilih text to column, dan saya akan pilih lagi delimited, oke? Pilih next, dan kali ini sedikit berbeda ya, karena saya akan memisahkan, bukan dengan koma teman-teman, bukan dengan spasi, tapi dengan koma spasi, oke? Saya harus klik, wah koma spasinya nggak bisa. Oke, koma, oh sebenarnya bisa tulis koma dan space. Oke, koma dan space nih, koma dan space. Jadi nggak ada spasi ya. Kalau tadi spasinya nggak saya ketik, ada spasi di depan angka nih. Oke, dan ini kurang nggak bagus ya karena nanti dilatih sebagai teks. Jadi kita pilih koma dan spasi, dua-duanya kita tik. Saya klik finish, oke, dan dia akan memisahkan lagi-lagi. Oke, sama seperti yang sebelahnya ya, 687, 687. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang sama, count if, untuk mendapatkan jumlahnya. Oke.
Yang ketiga, teman-teman. Yang ketiga, cara yang sangat disukai oleh banyak orang. Oke, namanya apa? Flash fill. Oke, jadi flash fill itu adalah fitur yang keren banget, fitur dewa. Oke, intinya kita ajarin si Excel melihat pola yang kita lakukan dan Excel akan mengisi sisanya. Oke, flash itu cepat, fill mengisi. Excel akan mengisi dengan cepat. Oke, caranya gimana? Kita kasih contoh dulu. Saya tulis 6, enter. Oke. Oh, by the way, text to column itu otomatis bikin jadi number ya. Semua jadi rata kanan. Oke. Flash fill juga. Dan di sini saya tinggal klik data nih teman-teman, pilih data di sebelah text to column karena dia adalah good friends, oke. Ada flash fill. Dan saya klik ya, flash fill, dan by the way ada keyboard shortcutnya, Ctrl E, saya klik dan dia akan menghasilkan angkanya, tapi harus dicek apakah betul 5 betul, 1 4 4 1, ini 3, ini 4, ini 4. Yes, flash fill is working. Oke. Jadi kita tinggal tulis 8, enter. Ada cara kedua buat dapat flash fill, yaitu di home. Kemudian teman-teman pilih di, sebentar ya. Saya pilih home. Teman-teman pilih fill dan ada yang namanya flash fill. Klik. Oke. Saking kerennya fitur ini, ada 2 tombol di dalam ribbon. Oke. Satu di bagian data dan satu di bagian home. Oke. Dan yang terakhir kita klik 7 dan enter, dan saya tinggal press keyboard shortcutnya itu Ctrl E, 1 2 3, boom. Oke. Langsung dapat 7 3 and bla bla bla. Again, ini cara yang paling cepat sebetulnya. Oke. Oke, so far teman-teman kita udah, saya zoom out biar kelihatan. Di sini kita menggunakan rumus. Di sini kita menggunakan text to column. Di sini kita menggunakan flash fill. Yang terakhir, oke. Yang terakhir agak spesial ya. Saya menggunakan Power Query. Kalau teman-teman tadi lihat di chart yang Excel itu, ada satu yang namanya Power Query, oke, untuk mengolah data, oke. Untuk mengaktifkan Power Query, teman-teman bisa klik di mana aja dalam database, bisa klik kanan, pilih Get Data from Table or Range. Atau kalau teman-teman mau ke ribbon, ada di bagian data dan di bagian table and range. Oke, sebelum saya klik, teman-teman akan melihat environment yang berbeda ya, karena kita akan masuk ke Power Query. Dan by the way, Power Query is very big. Oke, dan yang saya tunjukin ini cuma yang basic. Oke, jadi kalau teman-teman mau belajar lebih dalam, mungkin perlu sesi yang banyak mengenai Power Query. Oke, saya coba ya. Saya akan klik from table or range. Oke, tunggu sebentar. Dan Excel akan tanya tabel yang ini, karena dalam Power Query semua data harus diubah menjadi table. Oke, saya nggak ada header kebetulan, jadi nggak usah ditik. Saya klik OK, dan sekarang dia akan muncul Windows yang baru. Oke, yang namanya Power Query Editor. Saya boleh konfirmasi teman-teman melihat table yang sama, melihat kolom yang sama di Power Query Editor, kelihatan? Atau teman-teman masih ngeliat Excel? Melihat ya? Oke, sip. Kak Kirana, untuk text to column udah number. Yes, betul. Text to column udah otomatis number. Seperti yang kita bahas ya. Oke, sekarang kita lagi di environment atau di lingkungan Power Query. Oke, berbeda ya. Oke, jadi yang akan saya tunjukkan yang basic ya sebenarnya teman-teman ya, karena Power Query itu banyak banget fitur-fiturnya. Oke, jadi di Power Query kita bisa melakukan exactly yang kita lakukan tuh, text to column, replace, bla bla bla, dengan cara yang sedikit berbeda ya. Tapi di sini first step yang akan saya lakukan, saya akan split. Saya akan klik di kolomnya, di kolom sini. Oke, saya akan split kolom di bagian atas nih ada split column. Oke, kita akan klik. Mau split by apa? Power Query keren banget. Oke, bahkan bisa split by digit to non-digit, lowercase to uppercase. Oke. Tapi kita mau pilih delimiter karena saya melihat saya mau nge-split yang namanya kurung buka. Oke, jadi akan pilih custom dan di sini saya akan pilih kurung buka. Oke, supaya dia nge-split seperti layaknya tadi kita menggunakan text to column. Oke, saya klik OK. Dan sekarang Aditya dan ini udah terpisah. Kolom satu ini saya nggak perlu teman-teman. Jadi saya bisa remove. Saya klik kanan aja, pilih remove. By the way, di kanan ini adalah step by step-nya Power Query ya. Jadi kalau mau misalnya undo, kita tinggal klik yang ini, saya klik kanan, dia akan balik lagi. Oke. Jadi ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan di Power Query. Oke, saya akan klik kanan, replace. Oke. Kemudian lagi-lagi saya mau nge-replace kurung tutupnya. Prosesnya sama seperti text to column. Saya klik kanan, kemudian saya pilih replace value. Oke, replace value. Apa yang mau di-replace nih? Oh, saya mau replace kurung tutup di sini. Oke.
replace with mau diganti dengan apa? Nothing. Oke, saya klik OK dan sekarang akan hilang. Oke, ini keren nih teman-teman. Kalau tadi di text to column kita pisahkan menjadi kolom, oke. Sekarang saya mau memisahkan, tapi nggak jadi 3 kolom, jadi 1 kolom. Semuanya di stack dalam 1 kolom. Oke, Power Query bisa melakukan itu. Oke, saya klik kanan, split column. Saya mau split column by delimiter lagi. Dan lagi-lagi di sini kita mau memisahkan bukan dengan koma, bukan dengan spasi, tapi dengan koma spasi. Oke, koma spasi. Tapi kita klik yang advanced option, kita nggak mau split into column. Split into column itu dia akan jadi 3 kolom ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Saya mau nge-splitnya menjadi row, menjadi baris, semua memanjang. Kalau kita punya 60 orang tadi, sekarang ada 60, setiap orang bikin 3 pilihan. Sekarang saya mau tindih semuanya menjadi 180 baris, oke? Dengan cara split into rows, oke? Saya akan klik OK sekarang, teman-teman perhatikan. Dia hanya ada 1 angka sekarang, boom 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 ya, dan all the way sampai seharusnya 180 dari paling bawah 180 karena datanya kita gabungkan dalam 1 row. Dan kerennya Power Query sekarang kita bisa group by. Saya akan pilih group by. Kita mau ngegroup nih berdasarkan apa? Saya mau ngegroup kolom ini nih namanya 1.2, oke. Tapi saya mau ngegroup berdasarkan count. Jadi saya mau bilang nih count rows. Kita hitung ya. Di row ini ada 6 nih. Oke. Nanti dia akan menghitung ada berapa 6-nya. Oke, dan kita mau dia bikin di kolom baru yang namanya count. Oke, ini udah cocok ya, ini udah pas nih. Ini yang kita mau nih. Kalau saya klik OK, dia akan menunjukkan ini nih. Jadi yang nomor 6 ada yang pilih 21 orang. Yang 8 ada yang pilih 21 orang. Yang 7 ada 26 orang. Oke, bahkan saya bisa sort dari misalnya ascending, jadi 1, 2, 3, 4. Jadi kalau teman-teman tadi ingat ya, magenta yang terakhir itu adalah 17. Exactly correct. Oke. Jadi kalau udah beres nih, saya akan pilih load, close and load. Saya pilih close and load to. Oke. Dan pilihannya saya akan pilih, misalnya saya akan pilih in existing worksheet dan saya pilih di sini. Oke. Kita klik OK. And Power Query akan menghasilkan datanya. Saya geser ke kanan. Exactly kayak gini ya. Jadi yang nggak ada cuma namanya, tapi kalau teman perhatikan saya zoom out, oke. Yang 1 itu 21 sama seperti ini 21 dan magenta 17 sama dengan 17, oke. Dan hebatnya Power Query ini bisa diupdate ya. Kalau ada updatean baru ini akan terupdate by itself. Oke. Jadi ini perkenalan teman-teman Power Query. Saya nggak bilang saya jago Power Query, tapi buat teman-teman yang tertarik boleh banget belajar otodidak, oke. Dengan Power Query kita bisa langsung mendapatkan hasilnya. Istilahnya kita punya dapur buat ngebenerin datanya. Lu kayak di sini ya, saya sama sekali nggak ngapa-ngapain data ini loh teman-teman. Data ini sama sekali nggak kita apa-apain, kita cuma jadiin table, kita olah dalam Power Query, oke. Dan di Power Query dapat hasilnya, kita tinggal load di sini, boom, selesai. Oke, keren ya. Oke, good. Ada yang mau tanyain so far? Ada yang mau tanyain? Aman ya, so far ya. Kita baru di tab kedua. Oke, saya akan lanjut lagi. Lagi-lagi kita akan ngomongin yang namanya data cleaning nih. Oke, jadi di komunitas WA saya kita sempat ngomongin ini. Oke, dan data dan alternatifnya banyak banget cara ngerjainnya. Oke, saya akan gunakan 2 cara. Oke, jadi ceritanya apa nih? Ceritanya ada 5 sekawan. Oke, mereka mau jalan-jalan. Oke, jalan-jalan sewa villa. Anggaplah ke puncak ya. Oke, di Bogor gitu ya. Via villa ini biaya rentalnya 15 juta untuk 14 hari. Oke, 15 juta untuk 14 hari. Nah, nggak semua orang datang setiap hari gitu ya. Jadi kita akan ngebagi bayar berapa sih berdasarkan dia nginep berapa hari gitu ya. Jadi kalau misalnya, jadi intinya saya harus dapat dulu nih biaya per orang di hari ini. Oke, sebelumnya kita harus dulu ngitung berapa sih biaya sewa villa itu per hari gitu ya. Jadi di sini caranya kita pakai 15 juta total cost, kita F4 2 kali karena kita mau copy ke bawah teman-teman. Dan saya akan membagi ini dengan rumus counta. Oke, counta apa nih? Jumlah harinya. Sorry. F2 rumus counta. Oke, tab. Dan saya akan bagi ini dengan jumlah harinya 14. Oke. Dan lagi-lagi kita F4 2 kali karena kita mau copy ke bawah, enter. Oke, ini adalah biaya per hari ya, teman-teman ya.
biaya per hari yang kemudian harus dibagi dengan berapa orang yang tinggal. Kayak misalnya di sini 15 juta itu per 15 hari, berarti per harinya 1.071.000. Kalau yang tinggal cuma 2 orang, berarti biaya per orang di hari itu kita harus bagi dengan counta lagi. Counta itu menghitung apapun kecuali blank. Jadi kalau saya highlight 5 sel, ada 3 sel yang blank, berarti dia hanya menghitung 2. Oke, dan ini saya nggak akan kunci karena saya mau dia relatif. Waktu saya copy ke bawah, saya mau dia pindah ke D2, D3, D4, dan seterusnya. Enter. Jadi masing-masing karena harganya sejutaan, masing-masing harus bayar 535 karena cuma berdua yang nginep. Oke, jadi sekarang kita tinggal double klik dan semuanya beres nih. Oke, semuanya beres. Dan sekarang kita mau menghitung si Andi berapa kali datangnya dikalikan dengan rate per hari itu. Oke, banyak cara, tapi cara yang paling saya suka ya itu menggunakan rumusan produk. Oke, rumusan produk kategorinya saya akan cari di sini nih. Oke, mana sih yang sama dengan X? Tapi dalam tanda petik karena ini adalah teks ya. Jadi di sini ya teman-teman ya, di sini dia akan Excel akan cek nih. Ini sama dengan X nggak? Oke, 0. Kalau enggak berarti false, 0, 0. Oke, false, 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 false. Di sini sampai ke bawah ini akan jadi true. Oke, kalau nggak percaya saya akan highlight ini semua. Press F9 untuk ngintip hasil formulanya. Lihat, false, 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 dan sisanya nih true all the way karena dia melihat ada X. Oke, nah yang true kita akan kalikan dengan dimensi yang sama. Oke, dengan dimensi yang sama di sini ya. Oke, dan saya akan harus kunci ini di kolom, jadi F4 3 kali, kurung tutup. Apa yang terjadi di sini? Di sini dia akan menghasilkan angkanya ya, saya akan highlight dan press F9, dia akan menghasilkan angka nih, 535.714, seperti yang ini ya, dan ke bawah dan ke bawah. Jadi yang di sini 0, tadi false, dikaliin ini, dia akan menghasilkan 0. Jadi hanya mengalihkan yang ada X-nya, dikalikan dengan ini, X dikalikan dengan yang ini, yang X dikalikan ini, dan seterusnya. Jadi kalau saya enter sekarang, oke, untuk Andi, oke, dia akan bayar 2 juta. Oke, dan karena kita sudah menggunakan absolute cell reference, saya tinggal copy ke kanan dan semuanya akan menjumlahkan nih. Oke, dan totalnya kalau teman-teman lihat di kanan bawah, lihat kursor saya, totalnya 15 juta. So it's correct. Andi akan bayar 2 juta, Tony akan bayar 2,8 juta, Eko datang terus ya, Eko ya, dia bayarnya 4 jutaan. Oke. Nah, buat dapetin data yang di bawah ke atas banyak caranya. Teman-teman bisa pakai HLOOKUP, oke. Teman-teman bisa pakai index and match. Tapi sejak saya menggunakan Excel 365, saya akan menggunakan XLOOKUP. Oke. Oke, XLOOKUP, lookup value-nya apa? Cariin Andi dong. Oke, cariin Andi di mana? Di sini nih. Di sini cariin nomor urutnya. Oke. Kita F4 2 kali. Nomor urutnya ke 1. Oke, ingetin nomor 1. Sekarang kita ambil return array. Di mana hasilnya? Oh, di sini nih. Oke. Kemudian kita F4 2 kali lagi. Ngambilnya yang mana? Yang nomor urut 1. Andi. Oh, berarti yang ini 2 juta. Oke, kita ambil 2 juta. Enter. Oke, 2 juta. Tony. Tony, kita lagi-lagi cari Tony dong. Di mana? Di sini. Tony nomor urut kedua. Oke, kita ingin nomor urut kedua. Mau ngambil apaan? Oh, ngambil di sini. Ngambil yang mana? Nomor urut kedua. Oh, yang ini kita pindahin ke sana. Oke. Itu cara kerja XLOOKUP ya. Double klik dan kita bisa menggunakan alt sama dengan untuk dapetin sum, enter 15 juta dan 15 juta. So, that's how kita bisa nge-breakdown nih 15 juta ya misalnya buat patungan, oke, masing-masing bayar segini. Oke. Itu cara pertama ya, teman-teman. Saya akan bahas cara kedua. Oke, cara kedua saya akan melakukan hal yang sama, oke. Saya akan menggunakan tadi ya, sorry ya. Saya akan balik dulu nih 15 juta di sini. Oke, kita F4 2 kali. Oke, kemudian saya bagi dengan counta. Counta itu menghitung apapun yang bukan teks, bukan blank. Jadi kalau saya highlight gini, dia akan menghasilkan 14. Tapi F4 2 kali karena kita mau copy ke bawah. Oke, dia akan dapatkan yang sama 1 jutaan per bulan. Dan saya akan membagi ini, saya press F2, bagi ini dengan counta lagi. Berapa orang sih yang nginep gitu ya. Dan ini kita buat relatif tanpa $sign karena kita mau dia copy ke bawah. Saya copy ke bawah, hasilnya sama seperti yang tadi. Oke. Kali ini caranya Power Query, oke. Hari ini kita 2 kali pakai Power Query, oke. Saya akan highlight ini semua, teman-teman. Sebenarnya nggak harus di-highlight, klik di mana aja di dalam database, oke. Kita pilih data,
from table and range. Oke, Excel akan menebak database-nya karena database kita benar, udah bagus. Ada header, yes, ada header, kita klik OK. Dan sekarang lagi-lagi kita masuk ke environment atau lingkungan Power Query. Oke. Jadi kalau kosong dalam Power Query tulisnya null, N-U-L-L. Oke. Jadi di sini yang bisa kita lihat, saya mau ngejumlahin nih, setiap ada yang 200.000 tuh berapa orang sih yang bayar? Yang 500.000 berapa orang yang bayar? Intinya kayak gitu ya. Jadi sebetulnya kolom D saya nggak perlu, saya akan remove, oke? Karena saya nggak perlu tahu D-nya, oke? Saya remove. Dan biaya per orang ini, karena ini akan menjadi referensi saya untuk mengalihkan berapa cross atau berapa X yang harus saya kalikan dengan biaya per orang, saya akan pindahkan dia ke paling depan. Saya akan move, pilih to the beginning, oke? Sekarang dia dari depan, oke? Dan ini keren ya teman-teman ya. Ini kerennya Power Query. Kalau teman-teman perhatikan, data yang tadi kita punya itu seperti data pivot table, betul nggak? Ada data nama orang di kiri, nama hari di kiri, day 1, day 2, day 3, dan di atas ada nama orang. Kayak kalau pivot table kita ngedrag ke bagian column. Dengan Power Pivot kita bisa ngebalikin struktur yang seperti pivot table menjadi struktur seperti database. Oke, buat teman-teman yang sering ikutan kelas saya, semoga bisa mengerti ya, karena saya ngomongin database dan pivot. Oke, dan di sini kita tinggal klik di biaya per orang. Saya akan klik kanan, saya pilih di sini ada unpivot other column. Saya akan nge-unpivot, saya balikin pivotnya. Oke, supaya dia menjadi database. Dan saya akan ngebalikin ini semua nih, Andi, nama-namanya. Oke, kita coba lihat ya, unpivot other column, kita klik. Lihat ya teman-teman ya, ini sama seperti kayak kita bikin database tuh. Kita buat biaya per orang, echo X. Oke, ke kanan, terus ke bawah. Oke, gitu ya. Nah, jadi di sini kita sekarang bisa group by. Oke, ini kalau agak sulit dimengerti, saya mohon maaf, tapi saya cuma mau explore, kasih tunjuk ya betapa hebatnya Power Query. Saya akan klik yang attribute yang nama orang ini, saya akan pilih group by. Oke, apa yang akan saya lakukan? Saya akan ngegroup si attribute ya. Oke, jadi di sebelah kiri ini attribute, namanya Eko, Budi, Tony, dan 5 sekawan itu. Dan di kolom baru saya mau mereka sum. Sum apa? Sum ini nih biaya per orangnya. Berapa kali sih si Eko keluar di sini? Nih Eko ada 500.000. Nih Eko ada lagi 300.000. Kita mau jumlahin setiap Eko, setiap Budi, setiap Tony, setiap Aji, dan satu lagi. Oke, gitu ya. Oke, jadi saya klik oke. Teman-teman perhatikan, boom. Power Query langsung kasih per orang dan totalnya. Oke, jadi kalau saya klik di mana aja dalam Power Query, saya pilih load and close, saya pilih load and close to, oke, saya pilih existing worksheet, dan saya coba akan geser ke kiri sini ya, dan saya akan taruh di sini. Saya taruh di sini, klik OK, dan yang teman-teman perhatikan sekarang Andi 2 juta, Andi 2 juta, Tony 2,8, yes, Tony 2,8, Eko 4 juta, Eko 4 juta, yes, keren ya. Oke, itu hebatnya Power Query teman-teman. Jadi lagi-lagi saya nggak ngitung pakai sum product, tapi saya menghitungnya dengan Power Query. Dan hebatnya lagi, oke, saya cuma mau tunjukin deh teman-teman yang suka rumus, no problem. Yang baru pertama kali ngedengar Power Query, welcome, oke. Misalnya nih ada data baru ya teman-teman ya, ada data 15, day 15. Oke, misalnya day 15 ini kan dikasih bonus, nggak usah bayar deh, masih 15 juta. Oke, dan semuanya nginep. Oke. Jadi kalau kayak gini, rumusnya doesn't work ya. Karena rumus kita semua di bound sama kotak ini nih yang cuma sampai day 14. Oke. Coba kita bandingkan sekarang dengan Power Query, teman-teman. Oke. Kalau saya ke Power Query sini, saya akan perhatikan ya, dia dalam bentuk tabel sekarang. Tabel itu auto expanding. Oke. Kalau saya tulis day 15 di sini, day 15 tab, dan semuanya saya kasih X, Control Enter. Oke, teman-teman perhatikan, look, perhitungan data per orang sekarang langsung otomatis mengambil data ke-15. Oke, di sini juga udah langsung otomatis. Sekarang data per hari itu 1 juta. Oke, dan semua orang ikut, berarti 1 juta dibagi 5, teman-teman bisa nebak ya 200.000. Oke, dan sekarang di sini saya tinggal klik di Power Query, kita pilih query, dan saya akan pilih refresh.
Oke, teman-teman perhatikan datanya berubah, teman-teman. Andi yang tadinya 2 juta, oke, sekarang dia nambah lagi 200.000 karena dia harus bayar di hari ke-15. Oke, teman-teman bisa kelihatan bedanya. Bedanya adalah rumus karena kita keep dalam range, dia nggak otomatis nge-update, kecuali kita update rumusnya. Tapi karena Power Query bekerja berdasarkan table, dan table itu auto-expanding, oke, Power Query segampang tinggal klik kanan dan pilih refresh, oke, dan datanya akan otomatis terupdate, oke. Jadi buat teman-teman yang baru kali ini ngedengar Power Query, welcome to the world of Power Query, oke, karena Power Query is powerful tool buat mengolah data. Yang saya lakukan barusan, lagi-lagi saya nggak bikin apa-apa di sini ya, datanya masih tetap sama, tapi di belakang nih di dapurnya kita olah sampai udah ready datanya dan kita tinggal load di sini, dan kerennya data ini automatic nge-update kalau ada updatean baru. Oke. Hopefully jadi pengenalan Power Query buat teman-teman. Jadi kalau ada waktu silahkan dipelajari. Oke, banyak banget informasi tutorial di luar sana yang teman-teman bisa pelajari. Oke. Waduh, saya janji nggak lebih dari 1 jam, tapi udah 1 jam. Oke, saya masih yang terakhir. Yang terakhir simpel aja ya. Ada yang mau tanyain? Sorry. Namanya kok tetap attribute Om? Oh, karena saya nggak ganti nama. Oke, kalau mau diganti di Power Query-nya bisa kita ganti. Oke, jadi masuk ke Power Query, nah terus di bagian kolomnya di double klik, oke, nanti bisa berubah namanya menjadi terserah kita ya, misalnya jadi nama gitu atau friends. Oke, that's good. Nggak ada yang tanya lagi. Oke, kita yang terakhir nih. Oke, saya juga nggak mau malam-malam ya. Di sini database yang sering banget saya pakai, nama karyawan, ada namanya, ada cabang, ada departemen, status, bla bla bla. Saya mau tunjukin gimana caranya kita bisa ngefilter dengan rumus. Oke, di beberapa minggu lalu, by the way ya teman-teman. Oh by the way, sorry, let me stop share sebentar. Oke, saya mau tunjukin sebentar ke teman-teman yang ada di sini. Oke, sebentar ya. Jadi by the way buat teman-teman yang baru ikutan webinar ini sebetulnya adalah webinar ke-10 teman-teman. Ke-10 ya. Jadi kalau teman-teman lihat yang saya share, oke, saya akan escape sebentar. Oke, di sini sebetulnya di YouTube saya ada playlist. Jadi kalau teman-teman ke YouTube-nya Bos Excel, oke, ada playlist yang isinya itu adalah rekaman-rekaman dari webinar sebelumnya. Oke, sebentar ya, agak lemot nih. Oke, di sini ya. Jadi di sini teman-teman ada 9, masing-masing biasanya makin ke sini makin 1 jam lebih. Oke. Nah, jadi saya sempat bahas yang namanya advanced filter. Oke, advanced filter di salah satu webinar saya sebelumnya. Jadi teman-teman boleh cobain fitur ini ya, data ada yang namanya advanced filter. Ini untuk ngefilter database sesuai yang kita mau. Tapi di dalam Excel 365 teman-teman ada fitur yang keren banget, rumus yang keren banget yang bisa ngefilter. Oke, namanya apa? Filter. Oke, namanya filter. Jadi sebelumnya saya akan insert 2 kolom di sini. Saya mau bikin data validation. Oke, saya mau bikin data validation di sini yang bisa ngedrop down nama departemen. Caranya gimana ya? Old fashion ya. Cara yang paling mudahnya itu di departemen kita copy semuanya. Saya akan highlight everything, go Control Shift down, kemudian kita copy, oke, naik ke atas, Control Backspace. Saya akan taruh di sini ya. Oke, saya akan taruh di sini, saya paste. Dan di sini teman-teman bisa banget pergi ke data and remove duplicates buat kita dapat data uniknya. Oke, remove duplicate. Oke, kolom M, klik OK. Dan ternyata cuma ada 5 departemen. Oke, dan di sini saya bisa menggunakan data validation. Saya akan pilih data, kemudian kita klik data validation, kita pilih list, dan kita pilih source-nya. Source-nya ini, 5 ini. Oke, enter. Dan sekarang kita punya data ini. Oke, misalnya kita mau pilih marketing, oke, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kita juga perlu bikin drop down untuk job rating. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Caranya boleh pakai cara yang barusan, tapi saya mau mengenalkan buat teman-teman yang pakai Excel 365, ada fitur atau rumus keren banget yang namanya unique. Oke, dia akan mengambil data yang unik. Oke. Jadi kita blok job ratingnya, naik ke atas. Oke. Enter, dia akan menghasilkan 4, 5, 3, 2, 1. Enggak berurutan, teman-teman.
nggak berurutan. Buat berurutan, saya akan bungkus rumus unik dengan rumus sort. Oke, kurung tutup, enter. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini kalau teman-teman mau sort, kita akan highlight, pilih sort A to Z. Oke, kita mau pilih yang kita select aja. Kemudian, oh by the way ini sudah sort, sorry. Oke, udah sort finance, HR, marketing, sales, and supply chain. Di sini saya buat data validation ya. Oke, pilih data, pilih data validation. Kita mau pilih list, kita pilih source-nya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah kita bisa pilih. Kita mau cari nih marketing yang job ratingnya 1 gitu ya. Gimana caranya? Oke, jadi kita udah bikin judulnya karena rumus filter nggak ngefilter judul. Jadi di sini saya akan buat ya teman-teman. Saya akan buat rumusnya namanya filter. Oke, filter. Array-nya di mana? Oke, apa yang mau difilter? Apa yang mau ditunjukin? Kita pilih semuanya dari sini sampai ke bawah. Oke. Saya akan Ctrl Shift down all the way sampai data 100. Kita perlu naik ke atas lagi dengan Ctrl Backspace. Di dalam array formula nggak perlu pakai F4, oke, karena dia akan nge-spill. Oke. Jadi saya nggak perlu pakai F4. Include. Apa yang mau di-include nih? Apa yang mau di-filter? Oke, saya punya 2. Jadi kalau kita punya 2, kita harus mengalihkan dengan multiplication. Sama seperti halnya sum produk ya. Oke, apa yang mau di-include? Departemennya. Departemennya, oke. Kita akan klik departemennya. Kemudian saya akan highlight sampai ke bawah, Ctrl Shift down, naik lagi ke atas dengan Ctrl Backspace. Saya buat tanda sama dengan. Sama dengan apa? Sama dengan marketing. Cariin dong yang sama dengan marketing. Tapi bukan cuma itu aja, saya punya kategori kedua. Jadi kita menggunakan tanda asterik nih. Oke, include apa lagi? Oh ini, include job rating. Oke, kita mau highlight ke bawah, kita menggunakan Ctrl Shift down, kemudian naik ke atas dengan Ctrl Backspace, sama dengan 1. Oke, kurung tutup. Oke, kurung tutup untuk tutup filternya. Teman-teman perhatikan, kita bikin rumus ini dalam Excel 365, array formula akan nge-spill, dimuntahin jawabannya. Oke, karena jawabannya bukan cuma 1 sel ya, jawabannya banyak. Oke, saya enter dan boom. Oke, dimuntahin. Oke, siapa aja sih yang di marketing yang job ratingnya 1 nih? Wah, ini harus gajinya nggak usah naik tinggi-tinggi gitu ya. Atau yang 5 gimana? Oke, kita lihat yang 5. Oh, ini dia yang 5. Oke, ini adalah data karyawan yang ada di marketing yang job ratingnya 5. Atau kita mau cari yang HR. Oke, there you go. HR ada 2 orang nih yang ratingnya 5. Oke. Kalau misalnya supply chain, supply chain juga ada 2 yang ratingnya 5. Oke. Jadi keren banget teman-teman. Teman-teman nggak perlu lagi pakai Ctrl Shift Enter dengan index, aggregate, small, left, large. Oke, kalau teman-teman ngerti apa yang saya omongin, itu adalah rumus-rumus yang dipakai sebelum Excel 365 ada. Tapi kalau teman-teman tadi sempat polling ya, sebenarnya lebih dari 50% yang hadir hari ini, yang tadi polling, itu memakai Excel 365. Jadi teman-teman punya akses ke rumus unique dan sort, ke rumus XLOOKUP yang tadi kita pakai juga, dan ke rumus filter. Oke, jadi begitu dapat file latihan ini, dapat rekamannya besok, dicobain, semoga bisa jadi aha moment ya, dan jadi ngebantu di kerjaan di kantor. Oke, well, oke, 1 jam hampir 10 menit, gitu ya teman-teman ya. Jadi hari ini kita ngomongin 4 tips dan triks aja, tapi hopefully ada gunanya. Oke, kita ngomongin column chart. Saya recap, kita ngomongin column chart. Sebenarnya simple, cuma menambahkan bumbu-bumbu dengan 5 dummy kolom ini. Oke, di splitting kayak saya tunjukin 4 cara nge-split. Oke, dengan rumus, dengan text to column, dengan flash fill, dan dengan Power Query. Tapi hati-hati teman-teman, kalau teman-teman menggunakan flash fill dan text to column, ini bersifat snapshot. Jadi kalau ada data yang berubah, dia nggak akan berubah. Tapi kalau teman-teman menggunakan rumus dan menggunakan Power Query, kalau ada data yang berubah, kita bisa merubah outcome. Oke. Kemudian kita ngomongin data cleaning, 1 dengan menggunakan sum product, 1 lagi menggunakan Power Query, dan yang terakhir kita pakai filter. Oke, gitu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat nih teman-teman. Ada yang mau tanya nggak? Yuk silakan ya. Ada yang mau tanya? Silakan.